Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari mengenai ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kata dibagi menjadi dua, yaitu kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim. Hipernim atau kata umum merupakan kata yang mewakili banyak kata di dalamnya. Sedangkan hiponim atau kata khusus merupakan kata yang terdapat di dalam hipernim atau kata umum. Contohnya, bisa kita lihat pada slide berikut ini. Buah untuk kata umumnya bisa menjelaskan apel, jeruk, anggur, pisang, semangka, dan buah-buahan lainnya. Lalu selanjutnya ada kendaraan. Kata kendaraan bisa menjelaskan mobil, motor, kereta, kapal, pesawat, dan sebagainya. Dengan kata lain, bisa disebutkan kalau kita balik, apel, jeruk, anggur, pisang, dan semangka merupakan bagian dari kata buah. Sedangkan mobil, motor, kereta, kapal, dan pesawat merupakan bagian dari kendaraan. Selanjutnya menggunakan kalimat penjelas terperinci untuk mengkonkretkan. Apa itu mengkonkretkan? Artinya menggambarkan secara nyata. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, paragraf dibagi menjadi dua, yaitu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Bisa kita lihat pada contoh berikut yang ditandai dengan kata merah itu, ibuku orang yang sangat baik. Itu merupakan kalimat utama. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kalimat yang berwarna biru itu merupakan kalimat penjelas. Jadi, kalimat biru itu menjelaskan kalimat yang merah. Menjelaskan kenapa ibuku itu disebut menjadi orang yang sangat baik. Nah, karena dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Selanjutnya menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan atau apa yang digambarkan dari penulis. Yang pertama, seolah dapat dilihat oleh mata. Contoh pertama, kulitnya kuning langsat. Kalau kita membaca ini, kita seakan-akan bisa melihat kalau warna kulit dia itu warna kuning langsat. Selanjutnya itu, bulu merak itu sangat indah. Ketika kita membaca ini, kita bisa seolah-olah melihat kalau bulu merak itu sangat indah. Lalu kucing itu berwarna putih. Selanjutnya seakan dapat didengar. Jadi kalau kita baca kata tersebut, seolah-olah kita bisa mendengar apa yang didengar oleh sang penulis. Contohnya, suaranya merdu sekali. Jadi ketika kita membaca kalimat tersebut, kita seolah bisa mendengar kalau suaranya sangat merdu. Lalu suara rintisan hujan. Selanjutnya adalah tutur katanya sangat lembut. Selanjutnya seakan dapat dirasakan. Jadi ketika kita membaca kalimat tersebut, kita seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Pertama, contohnya, lembutnya hembusan angin sore. Jadi ketika kita membaca kalimat tersebut, kita seolah-olah bisa merasakan bahwa hembusan angin sore itu sangat lembut. Selanjutnya, buah jeruk sangat masam. Nah, jadi penulis itu membuat kita merasakan kalau buah jeruk itu rasanya masam. Selanjutnya, lantai ini sangat kasar.
Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Contohnya, kata sifatnya baik. Baik ini dijelaskan kembali oleh penulisnya melalui kata emosi kuat, yaitu tulus, ramah, dan penuh kasih. Jadi penjelasan dari baik itu tulus, ramah, penuh kasih. Nah, kata sifat indah, indah dijelaskan kembali melalui kata emosi kuatnya, yaitu elok, molek, permai. Kata kuat, kuat dijelaskan emosi kuatnya, yaitu adalah tangguh dan perkasa. Jadi kalau misalnya kita bilang tangguh, oh berarti dia pasti kita langsung mengarah ke kata sifat kuat. Kalau kita bilang tulus, berarti langsung mengarah ke kata sifat baik. Nah, itulah yang disebut dengan kata dengan emosi kuat. Selanjutnya, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret atau secara nyata. Nah, untuk majas ini nanti bisa dilihat pada video selanjutnya. Nah, untuk contohnya ini bisa kita lihat, yaitu batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Jadi seolah-olah batu karang besar itu mempunyai sifat manusia. Nah, hal itu disebut dengan majas personifikasi. Jadi majas personifikasi itu mengandaikan bahwa benda-benda mati itu bisa berpikir, berbuat seperti manusia. Contoh selanjutnya itu adalah lampu sorot dari mobil itu menusuk mataku. Jadi seolah-olah lampu sorot itu yang menusuk mata. Nah, itu disebut dengan majas personifikasi. Nanti untuk majas-majas akan ada videonya sendiri. Mohon disimak dengan baik. Selanjutnya, memunculkan kata ganti orang. Kata ganti orang ini ada bermacam-macam. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku. Lalu kata ganti orang pertama jamak. Jamak itu artinya banyak, yaitu adalah kami dan kita. Lalu kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kamu, Anda, dan kau. Lalu kata ganti orang kedua jamak atau orang kedua banyak ya. Contohnya adalah kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu contohnya adalah dia dan beliau. Kata ganti orang ketiga jamak atau banyak, contohnya adalah mereka. Nah, kalau masih bingung kata ganti orang, kita mengandaikan bahwa kita itu orang yang berbicara adalah orang pertama. Yang kita ajak bicara itu adalah orang yang kedua. Dan di antara aku dan kamu atau orang yang di luar pembicaraan itu adalah orang ketiga. Nah, kalau bingung untuk membedakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, mohon diingat hal tersebut. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk disimak kembali video selanjutnya mengenai majas agar kalian dapat mengerti mengenai macam-macam majas dan implementasinya. Terima kasih.